Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime Rekap Jalur Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan tentang Joshua Sanders. Yang tanpa lama-lama, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk di like dan support channel ini agar kita dapat mengupload videonya setiap hari. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai pembahasan alur ceritanya. Di kantor pusat Lunar Moon di kota Reinhardt, kini Zero melaporkan kepada masternya kalau tim bulan biru yang mengawasi Avalon kini mendapati pasukan Dukangnus mulai bergerak, yang membuat Lilis selaku Master Lunar Moon berpikir kalau sepertinya mereka berniat untuk memicu perang skala benua. Beranggapan kalau Kekaisaran Avalon pasti sedang mempersiapkan diri untuk perang ini. Di sini Zero juga berpikir kalau sepertinya hal itu memanglah benar. Terlebih lagi sebelumnya ada monster leads di benteng Rebecca. Pastinya Kaisar Markus akan menggunakan undead tersebut untuk melakukan perang. Berpikir apakah sebaiknya kita harus mencari Holy Grail untuk menghentikan mereka semua. Menjawab pertanyaan tersebut, Lilis mengatakan kalau menurut Joshua, Holy Grail sekarang berada di dataran Abilene. Dan untuk saat ini kita tidak bisa melakukan apapun. Zero mengatakan kalau saat ini Joshua sedang berurusan dengan Dark Elf dan juga Judgment of the Sun. Beranggapan jika Joshua kalah dalam hal ini, maka kita akan semakin jauh dari cawan suci. Di sini dengan santainya, Lilis mengatakan kau masih belum tahu tentang Joshua, karena dia tidak akan pernah bisa kalah. Kembali ke kediaman pangeran keempat. Saat Kaisar menyuruh Velvel menghabisi semua orang, membuat portal tiba-tiba aktif dan tidak terkendali. Dan semua Knex yang mendekat terasa seperti terhisap masuk ke dalam portal tersebut. Di sini Komandan Rhodes menyangka kalau mereka semua sedang dipaksa ditarik masuk ke dalam dungeon bawah tanah, menyuruh semuanya untuk waspada karena kita akan terpisah di dalam. Dan pada saat itu juga semua Knex termasuk Joshua dan Komandan Rhodes terhisap masuk ke dalam portal, meninggalkan Kaisar seorang diri di luar. Menyisipkan kata kepada Joshua untuk Lahira kembali sebagai bawahan yang setia. Di dalam dungeon bawah tanah, sekarang Joshua terpisah dari para Knex lainnya, menanyakan di mana sekarang dirinya berada saat ini. Di sini Logia muncul untuk memperingatkan Joshua untuk tetap waspada, karena dirinya merasakan kehadiran sosok yang tidak menyenangkan. Mendengar hal itu membuat Joshua cukup terkejut. Dan tepat pada saat yang bersamaan, kini terdengar raungan dan muncul para Leech dan Gold di depan Joshua, yang dimana tanpa aba-aba kini mereka semua menargetkan Joshua. Logia juga kini mengatakan kalau dirinya merasakan ada undead yang lebih banyak di tempat lain dan berjumlah sekitar 10.000 mayat berjalan. Dengan santai kini Logia mengatakan kalau sekarang kita bisa lupakan masalah itu dulu karena para undead ini akan menjadi milik kita. Mendengar hal itu, membuat Joshua bertanya apa maksud dari perkataan Logia. Tiba-tiba tombak Logia terangkat sendiri dan mengatakan kalau kita akan berpesta. Tidak ada balas dendam yang terbaik selain mengambil semuanya. Meminta Joshua untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Tiba-tiba tombak Logia memancarkan cahaya yang sangat terang sambil mencoba untuk menggunakan skillnya. Dan tepat pada saat yang bersamaan, tubuh Joshua kini dirasuki oleh keberadaan artefak dewa yaitu Logia. Logia yang kini berada di dalam tubuh Joshua mengatakan kepada para undead kalau makhluk yang kalian ikuti itu tidak ada apa-apanya denganku. Dan aku adalah master baru kalian. Dan kini para undead yang menyerang semua seketika berlutut. Dan tiba-tiba tertanam lambang demonik pada tubuh para undead yang menyerang. Yang mana kini para undead langsung berlutut dan menyembah Logia dan Joshua sebagai master baru mereka. Dan dengan pikiran yang masih kurang puas, Logia mengatakan kalau sekarang kita akan mendominasi para undead di tempat lain. Di sisi lain, kini para Knex yang terpisah di dalam dungeon termasuk Komandan Rhodes ternyata sedang bertarung dengan sosok magician misterius yang sangat kuat, yang membuat Komandan Rhodes kewalahan mempertanyakan siapa sosok yang sedang dihadapinya. Walau Rhodes tidak tahu siapa yang sedang dihadapi, tapi sosok itu tahu kalau Rhodes adalah salah satu dari 12 manusia super, yang dimana Velvel mengatakan kalau kau akan segera menjadi bawahanku. Komandan Rhodes yang kini kesal karena buang-buang waktu langsung melancarkan serangan yang sangat kuat untuk menghadapi undead magician tersebut. Para Knex dan Velmot yang melihat hal itu terkejut dengan kemampuan Komandan Rhodes, berpikir kalau undead itu pasti tidak akan dapat selamat.
Namun nyatanya kini serangan Rhodes tiba-tiba membentuk pusaran magic, yang dimana serangan dari Komandan Rhodes ternyata terhisap masuk ke dalam magic tersebut. Dan secara tiba-tiba muncul di belakang Komandan Rhodes untuk mengembalikan serangan yang telah diserapnya, mengatakan meski kau dapat bertahan tapi kau akan segera kalah. Karena pergerakan yang sangat tiba-tiba membuat Komandan Rhodes tidak dapat bereaksi dengan cepat, berpikir kalau dirinya tidak ada waktu untuk memblokir serangan tersebut. Namun tiba-tiba Velmon menyerang Undead Magician Velvel untuk memberikan peluang kepada Komandan Rhodes untuk melakukan serangan, yang dimana tujuan Komandan Rhodes adalah menyerang leher Undead Velvel. Mage Velvel yang dapat merasakan insting bahaya seketika langsung mengeluarkan auranya untuk membuat para Klax menjauh dari dirinya, yang membuat Velmon sangat terkejut bagaimana bisa dia membatalkan serangan pedang Komandan Rhodes dengan jarak sedekat itu. Di sini Velvel mengatakan apakah hal itu istimewa, beranggapan kalau para Klax tidak berkembang dan masih sama seperti dulu, mengatakan kepada Komandan Rhodes, walau kau dulu terkenal tapi kau tidak akan dapat mengalahkanku bahkan saat itu. Mendengar perkataan tersebut membuat Komandan Rhodes tersadar dengan identitas sosok Undead yang sedang dihadapinya, karena yang sedang dilawannya adalah satu-satunya mage yang dapat bertarung dengan jarak dekat, yaitu Kerath Dik Orbis. Kini Undead Velvel mengatakan kalau waktuku terbuang-buang hanya untuk orang yang akan segera mati, memberikan pilihan kepada Komandan Rhodes dan para Klax lainnya untuk segera mati atau terlahir kembali menjadi bawahannya. Kini Undead Knight tiba-tiba mulai melakukan serangan, yang dimana kilauan cahaya yang sangat terang datang dari arahnya, yang membuat para Klax tidak dapat melihat dengan jelas. Namun serangan tersebut dapat dihalau oleh Komandan Rhodes, dan pertarungan terus berlangsung dengan sengit, yang dimana kini Komandan Rhodes bertarung dengan mata tertutup, sambil tidak mempercayai kalau Undead yang dihadapinya mempelajari Sword Mastership yang hanya dimiliki oleh keluarga Kekaisaran Briton, menanyakan kepada Velvel apa yang kau lakukan kepada Pangeran Casselion. Tiba-tiba Velvel muncul dari belakang Komandan Rhodes dan mengatakan akhirnya kau menyadari hal itu juga. Dan pada saat yang bersamaan, kini Komandan Rhodes dan para Klax lainnya tiba-tiba terluka. Kini dengan spell magic yang Velvel keluarkan, dirinya berhasil menangkap Komandan Rhodes dan mencoba untuk mengubahnya menjadi Undead, yang dimana dirinya mengharapkan Undead baru yang patuh kepada dirinya. Dengan mengucapkan beberapa mantra ritual, kini tubuh Komandan Rhodes berlahan berubah menjadi Undead, yang dimana kini Undead Velvel melaksanakan ritualnya. Sementara Velmon tidak berdaya, berpikir kalau hal ini dibiarkan saja, maka Komandan Rhodes akan segera tewas. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah portal terbuka, portal yang sama seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba muncul sosok Joshua yang dikendalikan oleh Logia, dengan senang mengatakan beruntung sekali. Dengan begini aku bisa membuat pasukan Knex baru Demonix yang lainnya sebagai bawahanku. Mendengar hal itu membuat Velvel sangat terkejut, karena dirinya dapat mendengar suara Logia, menanyakan siapakah kau sebenarnya, bagaimana bisa membuka portal yang hanya dapat diakses oleh para demon. Kini Logia mengatakan akhirnya kita bertemu, aku akan mengambil semuanya darimu, baik tubuhmu ataupun Death Knights yang ada di sana. Melihat Joshua yang tiba-tiba muncul dari portal, membuat Knex Velmon sangat terkejut dan berpikir kenapa tiba-tiba Komandan Joshua muncul. Dan pada saat yang bersamaan, Joshua kini langsung menghilang bersama dengan Undead Velvel. Velvel yang saat ini dibawa masuk oleh Logia ke dalam alam neraka tingkat ke-8, yang dimana kini Joshua mendapatkan kendali atas tubuhnya. Melihat kalau dirinya berpindah tempat, membuat Velvel cukup terkejut, menanyakan kepada Joshua apakah tombak yang dipegangnya itu adalah tombak Bogma. Mendengar hal itu, buat Joshua heran karena dirinya belum pernah mendengar ada tombak dengan nama seperti itu. Undead Velvel menjelaskan kalau tombak Bogma adalah tombak yang tercipta dari demon yang tersegel dalam wadah tertentu, yang menyimpan kekuatan demonik yang cukup kuat sampai batasnya. Dan biasanya di alam Underworlds atau alam bawah, para pemenang akan menyegel lawannya. Meremehkan Joshua kalau tombak yang dipegangnya adalah tombak demon yang lemah, menyangka kalau tombak yang Joshua gunakan itu berhubungan dengan penciptaan ruang, yang kemungkinan Joshua dapat membuka portal. Di saat Velvel masih mengoceh, Joshua langsung menjawab kalau kau telah salah, karena membuka portal itu bukanlah kemampuan tombak ini, mengejek Velvel untuk bertarung jika berani. Mendengar hal itu membuat Velvel tersadar kalau dirinya telah banyak bicara dan memutuskan untuk melawan Joshua.
Kini tiba-tiba Dark Knight Duke Alsma meminta izin kepada Joshua agar dirinya diizinkan untuk melawan Undead Knight di sebelah Velvel, karena dirinya penasaran dengan Sword Mastership Kekaisaran Avalon. Joshua yang kini berpikir kalau Sword Mastership Solars adalah teknik yang hanya diajarkan kepada keluarga kekaisaran. Bertanya apakah Undead itu merupakan pangeran ketiga Castellion. Di sini dengan mengeluarkan aura kegelapannya, Undead Velvel mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan kepada Joshua seperti apa Battle Magician terhebat di benua ini. Di sisi lain Joshua bersiap dan akan menunjukkan kepada Velvel apa yang disebut dengan pendekar tombak yang tak terkalahkan. Kini akhirnya duel maut dimulai, dan serangan pertama yang dilancarkan adalah Duke Alsma melawan Death Knight pangeran ketiga. Di sini Duke Alsma langsung menerjang dan mulai beradu serangan dengan Undead pangeran ketiga. Sementara itu Velvel menggunakan Black Magician untuk menciptakan kedua roh untuk melawan Joshua. Dengan kemampuan para roh tersebut, roh itu mulai menjerat tombak Lugia dengan rantai yang kuat, yang membuat Joshua tidak dapat melakukan sebuah serangan. Dan pada saat yang bersamaan, dari jarak dekat Velvel menerjang untuk mengeluarkan jurus Dark Hole miliknya. Di dalam kondisi tersebut, Joshua langsung melepaskan tombak Lugia dan langsung maju untuk menghadang Velvel dengan tinjunya. Mengatakan, apa kau pikir kau dapat mengalahkanku dengan menyegel senjataku? Dan kini Dark Spell milik Velvel dan tinju Joshua saling beradu kekuatan yang membuat Undead Velvel cukup terkejut. Karena tiba-tiba saja Black Hole yang diciptakannya kini mulai pecah. Di sini Velvel yang masih berusaha melawan Joshua berkata, apa kau pikir kau dapat menghentikan spellku dengan tangan kosong? Dan di saat Black Hole tertahan di tangan Joshua, Joshua kini menggunakan tangan satunya lagi untuk menggunakan spell art tingkat ke-6, yaitu Alam Ketiadaan. Yang dimana pada saat itu spell Dark Hole milik Velvel tiba-tiba mulai berbalik dan tidak dapat dikendalikan. Velvel yang melihat hal itu berpikir kenapa Black Hole yang dirinya ciptakan berbalik sendiri ke arahnya, dan dengan sangat panik mengetahui kalau dirinya akan segera terhisap ke dalam pusaran Black Hole miliknya sendiri. Dengan jurus tambahan, Joshua mengeluarkan teknik demonik pada spell milik Velvel, yang mana pada saat itu juga tubuh Velvel langsung terhisap masuk ke dalam, yang dimana kini Black Hole yang dimilikinya berubah menjadi Alam Ketiadaan. Joshua yang kini dengan mudah mengalahkan Velvel berpikir kalau dirinya merasa kecewa, karena gelar terhebat di benua tidak cocok untuk orang seperti Velvel. Di sisi lain, Duke Alsma masih melawan Undead pangeran ketiga, dan dirinya tertarik untuk melihat teknik yang digunakan oleh Kekaisaran Avalon. Berbagai serangan dilancarkan oleh Undead pangeran ketiga, yang membuat Duke Alsma berpikir kalau teknik yang diajarkan Kaisar Markus kepada putranya sangatlah buruk. Mengatakan kepada Undead pangeran ketiga, apakah kau pikir dengan itu kau bisa mengalahkanku? Kini Duke Alsma melakukan serangannya, yang mana pada saat yang bersamaan, tubuh pangeran ketiga terbelah menjadi dua dan tergeletak jatuh tidak berdaya. Duke Alsma yang merasa kalau ada hal yang aneh menanyakan pangeran ketiga, kenapa kau tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Pangeran ketiga yang masih memiliki sedikit kesadaran mengatakan kalau aku hanya suka bela diri dan tidak tertarik kepada tahta ataupun kekuasaan, dan aku hanya ingin mencari ibuku yang menghilang secara tiba-tiba, yang sampai sekarang menjadi misteri. Mendengar hal itu, Joshua mengatakan kalau seperti yang kuduga, Undead Knight itu merupakan pangeran ketiga Castellion. Tepat pada saat itu, kini Lugia muncul mengatakan kepada Joshua untuk segera menjadikan pangeran ketiga sebagai seorang bawahan. Namun Joshua kini masih terlihat ragu dengan hal itu. Lugia membujuk Joshua, memberitahukan kalau Joshua tidak perlu merasa kasihan kepada pangeran ketiga, karena dia juga menjadi Undead karena keinginannya sendiri. Mengatakan kalau kau peduli padanya, jangan biarkan dia menghilang. Walau Joshua yang kini merasa berat akan hal itu, di sini Joshua mengatakan kepada pangeran ketiga, mengatakan kalau aku dapat menjanjikanmu semua hal yang kau inginkan, mengungkap kebenaran yang selama ini kau cari. Tapi untuk itu kau harus membuat kontrak denganku, dan dengan itu aku akan berada di sisimu, melakukan berbagai cara untuk membantu. Mendengar kata-kata itu membuat pangeran ketiga Castellion terdiam sambil memperhatikan Joshua, berpikir kalau kekuatan kata-kata bergantung kepada siapa yang mengucapkannya. Beranggapan jika bersama orang ini pasti aku akan bisa. Dengan senyum di wajahnya, kini pangeran ketiga Castellion mengatakan kalau aku percaya kepadamu, menjadikan hal yang mustahil menjadi suatu hal yang mungkin. Meminta Joshua untuk menyebutkan namanya, karena itu adalah salah satu syarat. Setelah Joshua menyebutkan namanya,
dengan kekuatan Logia tiba-tiba muncul cahaya dan lingkaran summoner. Dan di dalam itu semua muncul sosok Death Knight yang sangat berbeda. Dengan bentuk yang sempurna, Death Knight itu merupakan pangeran ketiga Kasaelion. Dan dirinya mengatakan kalau aku bersumpah untuk melayani Joshua Sanders sebagai tuan yang baru. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tertawa sangat kencang, yang membuat Joshua dan pangeran ketiga Kasaelion cukup terkejut. Sosok itu mengatakan kalau kau benar-benar pengganggu yang membuatku kesal. Bertanya kepada Logia, bagaimana kau yang bersinar lebih terang dari siapapun di neraka dan surga terjebak di dalam perantara ini, dan juga sebagai demon biasa yang tersegel di dalam tombak. Mendengar hal itu membuat Joshua keheranan bagaimana mungkin dia dapat berbicara meski dalam dunia kehampaan. Logia kini mengatakan suara itu bukan dari Velvel, karena suara ini adalah sosok yang merubah Velvel menjadi undead dan membuat perjanjian dengan Kerat Dik Orbis, mengatakan kalau dia adalah iblis tertinggi yang berada di urutan kedua dalam hierarki demon tertinggi, yaitu Archdemon Asmodeus. Walau hanya berada di peringkat ke-32, Asmodeus merupakan 7 great demon yang memiliki kekuatan dosa. Dahulu kala, dia pernah pergi ke berbagai tempat Geiras hanya untuk menguasainya. Namun ambisinya tersebut berhenti saat dia menuju surga, karena di sana Asmodeus dihentikan oleh Archangel ke-7 yaitu Raphael. Walau di pertarungan sengit tersebut menghasilkan luka yang sangat serius dalam kedua pihak, dan untuk bertahun-tahun lamanya kini dia muncul kembali. Di sini Joshua penasaran, meminta Asmodeus untuk menunjukkan rupanya. Namun di sini Asmodeus tidak mau menunjukkan rupanya, mengatakan kalau cepat atau lambat kita pasti akan bertemu lagi. Kini karena Asmodeus yang merasa senang, dirinya mengeluarkan Velvel dari alam kehampaan dan memberikan Velvel kepada Joshua sebagai hadiah, mengatakan aku harap kita akan bertemu lagi, dan juga kau Masinggi. Mendengar nama Masinggi membuat Joshua terkejut menanyakan apa maksud Asmodeus, dan tepat pada saat yang bersamaan kini terjadi retakan pada domain alam yang diciptakan oleh Lord of Dullahan. Merasakan kekuatan dari Divine Power perlahan mulai masuk membuat para Death Knights merasa terancam, menganggap kalau kekuatan ini dapat membunuh tubuh mereka. Tepat pada saat domain yang dimiliki oleh Lord of Dullahan hancur dan bertepatan kekuatan summon Joshua dibatalkan, kini muncul Master of Avalon yaitu Duke Tremblein dan juga Kon-Ari Brustein. Melihat kedua master yang hadir membuat Joshua terkejut dengan kehadiran mereka berdua, menanyakan bagaimana kondisi kepala komandan dan para Knights lainnya. Di sini Duke Tremblein meminta Joshua untuk tidak khawatir karena mereka semua sedang dibawa ke ruang medis, mengatakan kepada Joshua, apakah kau bisa menebak ini? Pangeran keempat memintanya untuk mengambil sebuah kunci dalam permasalahan ini, dan siapa sangka kunci tersebut adalah artefak cawan suci. Beranggapan kalau dari yang kudengar, cawan ini merespon langsung energi demonik. Tapi kenapa tiba-tiba cawan tersebut tidak berwarna putih, melainkan berwarna merah saat berada di dekat Joshua? Mendengar hal itu, Joshua berpikir kalau kekuatan cawan suci memanglah sangat mengesankan. Bahkan orang biasa saja dapat menghancurkan Underworlds milik Lord of Dullahan. Kini tiba-tiba Kon-Ari maju mengatakan kalau pengguna Black Magic dan Demonic merupakan hal yang tabu di seluruh penjuru dunia. Mengisyaratkan kepada Joshua, pastinya kau tahu apa ini artinya. Tanpa aba-aba, kini Joshua langsung menyerang Kon-Ari hingga membuatnya terpetal ke belakang. Yang dimana kini dengan aura cinta yang membara kepada Joshua, Kon-Ari mengatakan kalau dirinya ingin kencan bertarung serius dengan Joshua. Di sini Joshua dengan serius beradu serangan dengan Kon-Ari, yang dimana Joshua menjadi sangat serius sehingga membuat Kon-Ari menjadi waspada. Mengetahui kalau dirinya akan dibunuh membuat Kon-Ari menjadi sangat senang. Sementara Joshua yang kini sudah mulai muak dengan tingkah Kon-Ari yang semakin jomok itu. Kini Duke Tremblein tiba-tiba muncul menghentikan pertandingan karena menurutnya sudah cukup untuk ini semua. Memperingatkan Joshua kalau Joshua masih melawan maka hanya akan memperkeruh kondisi saat ini. Meminta Joshua untuk patuh kepada Kaisar. Joshua kini mulai terdiam, berpikir kalau Duke Tremblein adalah orang yang sangat hebat, yang bahkan mendapatkan posisi 9 star hanya dengan bakat pedangnya saja. Terlebih lagi 9 star itu sangat kuat daripada manusia super. Beranggapan perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Dan sosok Duke Tremblein diakui di benua dengan sebutan Black Yellow,
yang membuatnya berpikir kalau Kaisar sangat cerdas hingga membuat Duke Trembling terlibat dalam masalah ini. Mengatakan tapi itu saja tidak akan dapat menghentikanku. Dengan skillnya, tiba-tiba Joshua melesat pergi menghilang dari hadapan Duke Trembling dan juga Kwon Ari. Yang membuat Kwon Ari sangat kesal karena kencannya dengan Joshua kini berakhir gagal. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, di Magic Tower kini terjadi sebuah kerusuhan dari rencana licik seseorang. Di sini terlihat Mage Zeta yang kini tidak berdaya dalam menghadapi lawannya, yang berada tepat di hadapannya, yang mana itu adalah mage pemberontak sekaligus bawahan pangeran keempat Kaisar, yaitu Evergrande. Kini Evergrande yang telah berhasil menyandra pimpinan Magic Tower Ian Dunferry mengatakan kepada Zeta kalau menggunakan magic di anti ruangan seperti ini hanya akan dapat melukai tubuh. Mendengar hal itu membuat Zeta sangat terkejut, berpikir kenapa Evergrande dapat menggunakan sihirnya, bahkan ini di ruangan anti-magic, yang mana hal itu hanya dapat dilakukan oleh mage tingkat tertinggi, yang dimana seorang mage harus mencapai tingkat kelas ke-8. Evergrande kini mengatakan kalau aku hanya perlu memindahkanmu secara paksa, dan mengatakan semua yang terjadi di Magic Tower adalah salahmu. Mendapati kalau dirinya akan dicap sebagai seorang pengkhianat, membuat Zeta sangat kesal dan mengatakan kalau kaulah yang merupakan seorang pengkhianat. Di sini Evergrande menjelaskan kalau Patua ini juga dulu melakukan hal yang sama untuk menjadi Magic Tower. Beranggapan kalau di dunia ini, kalau kau tidak berkhianat, maka kaulah yang akan dikhianati. Menanyakan kepada Zeta siapakah yang mengajarkan hal itu, melainkan dari Pak Tua ini. Karena kebenaran ditulis oleh seorang pemenang, dan yang kalah akan dicap sebagai pendosa. Kini tiba-tiba muncul seseorang dari belakang, mengatakan kalau begitu kau akan dicap sebagai pengkhianat sekaligus pendosa. Dan orang yang berbicara adalah Iselin Jin Rebecca. Di sini dengan menggunakan magicnya, Iselin menapalkan sebuah spell bernama Raon, yang pada saat itu juga tercipta simbol-simbol magic rantai pada tempat Zeta dan juga Evergrande. Yang membuat Evergrande sangat terkejut menanyakan kenapa kau bisa menggunakan magic seperti ini. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Evergrande berserta Ian Dunferry langsung menghilang dari tempatnya sekarang. Karena spell yang digunakan Iselin merupakan spell kebalikan. Melihat hal itu, membuat Zeta terkejut, menanyakan bukankah kau magician tentara yang ingin mendapatkan posisi ke-7 magician? Bagaimana kau bisa menggunakan magic di ruangan anti-sihir ini? Tepat pada saat yang bersamaan, kini terdengar suara para mage yang hendak mencari Iselin, karena Iselin mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam. Dan para mage tersebut merupakan komplotan dari Evergrande. Mendapati posisi yang sulit, kini Iselin meminta Zeta untuk segera keluar dari tempat ini, dan dirinya akan membukakan jalan. Sementara itu di tempat lain, kini Evergrande baru menyadari kalau dirinya telah diteleport secara paksa oleh mage tersebut, yang mana spell yang digunakannya kini telah berbalik. Mengetahui hal itu membuat Evergrande kini sangat kesal dan berpikir untuk kembali menggunakan magicnya untuk kembali ke Magic Tower. Namun tepat pada saat ini, tiba-tiba datang salah satu koneksi yang memberitahukan Evergrande kalau ada pesan darurat. Dan pesan itu dari pangeran keempat. Mendengar hal itu membuat Evergrande terkejut dan mengurungkan niatnya untuk kembali ke Magic Tower. Kini di ruang bawah tanah Kaisar, kini Evergrande hadir untuk menjawab pesan sang pangeran, menanyakan kenapa dirinya dipanggil pada saat ini. Dan di sini Kaisar menanyakan kondisi yang telah terjadi di Magic Tower. Evergrande menjelaskan kalau saat ini menguasai Magic Tower sudah hampir selesai. Beranggapan kalau kita dapat mengumumkan Magic Tower yang baru pada esok hari. Kaisar memberitahukan kalau itu sudah cukup bagus, memerintahkan Evergrande untuk jangan kembali ke Avalon untuk saat ini. Dan mulai saat ini dirinya akan sulit menghubungi satu sama lain. Mendengar hal itu membuat Evergrande khawatir menanyakan apa yang sedang terjadi. Yang membuat Pangeran Kaisar menjelaskan kalau saat ini persembunyian mayat pangeran ketiga Kaselion telah terbongkar, dan juga keberadaan cawan suci. Yang mana pasti saat ini Kaisar Markus akan membocorkan informasi tersebut kepada Kekaisaran Hubalt untuk mendapatkan dukungan dari salah satu praksi. Beranggapan jika Kaisar Markus mengambil keuntungan dalam hal ini, maka perang benua akan segera terjadi yang akan berlangsung sekitar 10 tahun. Mengatakan kalau aku akan meninggalkan Kekaisaran Avalon agar dapat bergerak dengan leluasa. Yang mengetahui hal itu membuat Evergrande bertanya bagaimana dengan Joshua. Kaisar kini meminta Evergrande untuk jangan khawatir, karena saat ini ada pangeran pertama dan pangeran kedua yang akan mengawasi gerak-gerik Joshua.
beranggapan bukankah akan lebih baik untuk menyingkirkan musuh dengan musuhmu sendiri. Meminta Evergreen untuk terus melakukan sesuai rencana, karena dirinya lah yang akan meminta izin kepada Heimdall. Kini akhirnya Joshua dapat pergi dari hadapan kedua Master of Avalon. Dengan menggunakan portal, dirinya berhasil keluar. Tiba-tiba Joshua terkejut dengan kedatangan Chance menanyakan kenapa kau bisa berada di sini. Menanyakan tentang para Knights yang berada di belakang Knight Chance. Knight Chance kini menjelaskan kalau tiba-tiba saja ada Knights yang keluar dengan tandu dan Duke Trembling yang kini mulai masuk ke dalam. Jadi dirinya pikir telah terjadi suatu hal yang gawat. Dan tiba-tiba saja para Knights ini mulai menghalangi. Mengetahui kalau Chance memukuli para Knights membuat Joshua merasa pasrah dan menyuruh Chance untuk segera pergi dari sini. Yang membuat Chance kebingungan, bertanya apakah tuannya tersebut baru saja mengalahkan Duke Trembling dan juga Kon Ari di dalam. Beranggapan jika itu benar maka akan terjadi masalah. Membantah perkataan itu, Joshua mengatakan kalau kau telah salah. Karena aku tidak ingin terlibat makanya aku melarikan diri. Yang membuat Chance berpikir apakah itu mungkin jebakan seseorang. Joshua yang mendengarkan hal itu menjelaskan kalau si pangeran keempat lah yang memanipulasi Duke Trembling dan juga Kon Ari. Terlebih lagi jika dirinya menyakiti utusan kaisar maka dirinya dapat ditangkap dan harus memberikan penjelasan. Yang membuat Joshua kini terpikirkan tentang perkataan Asmodeus sebelumnya tentang Demonic God, sang penguasa dari alam demonik, dan senjata artefak dewa yang merupakan milik Demon God. Beranggapan yang mana ini adalah sebuah dosa. Berpikir kalau dirinya akan melarikan diri karena belum mengetahui siapa Lugia sebenarnya. Sebelum membuka pintu, Chance bergurau kepada Joshua, bertanya apakah si keparat itu, pangeran keempat, pernah melakukan kejahatan di kehidupan sebelumnya. Karena dia benar-benar keras kepala. Tapi tiba-tiba Chance terkejut mendapati para Knights Imperial yang sudah menunggu di depan pintu untuk menghalau Joshua pergi keluar. Mereka semua diperintahkan oleh Kaisar Avalon untuk tidak membiarkan Joshua untuk pergi. Dan jika Joshua tidak mematuhi, maka komandan Joshua akan dianggap sebagai pengkhianat. Mengetahui hal itu, Joshua hanya tersenyum. Dan Chance dengan raut wajah yang panik karena dirinya sekarang dihadang oleh ribuan prajurit. Yang membuat Joshua berpikir, jadi inikah yang kau pilih Kaisar Markus? Kau tidak ingin aku menggali tentang keluarga kekaisaran lebih jauh? Apakah kau sangat takut karena ini adalah aib dari keluarga Briton? Di sini tiba-tiba muncul Duke Trembling dan Kon Ari yang mengejar dari belakang. Dan di sini Duke Trembling mengatakan, kau bebas untuk memilih untuk mematuhi perintah kaisar atau memilih aku akan menebas lehermu. Tiba-tiba Duke Trembling mengeluarkan auranya yang dimana bertujuan untuk menjatuhkan Joshua dan Knight Chance. Knight Chance yang kini berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, berpikir kalau dari kehadiran Duke Trembling saja merupakan seorang monster. Mengatakan bagaimana kita bisa lolos dari sini. Joshua yang kini dengan ekspresi yang malas menjawab Chance kalau dirinya tidak tahu. Tapi bukankah tuanmu ini sangatlah hebat? Seketika aura Duke Trembling menghilang akibat tekanan dari aura Joshua. Yang mana melihat hal itu, Duke Trembling mengerti kalau Joshua memilih pilihan yang terakhir. Mengatakan kalau dirinya turut berduka kepada Duke Agnus karena dia akan segera kehilangan putranya hari ini. Joshua berpikir pada akhirnya kejadian buruk telah terjadi. Merasa bimbang apakah dirinya harus melanggar janji dengan Ikarus, menjadi seorang tirani untuk menjadi seorang kaisar. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang keras menyuruh Duke Trembling untuk segera berhenti. Yang dimana suara tersebut menimbulkan tekanan yang sangat kuat, bahkan para prajurit yang sangat hebat pun merasa begitu kesakitan. Yang ternyata hal itu menandakan kehadiran Duke Agnus. Melihat para Knights yang terjatuh setiap Duke Agnus melangkah, membuat Knight Chance mengatakan kepada tuannya kalau Great Demon kini telah muncul. Duke Trembling yang melihat Duke Agnus datang mengatakan apakah kau khawatir dengan putramu ini? Mempertanyakan apakah kau datang atas perintah kaisar atau kau datang untuk menentang kehendak sang kaisar. Kini dengan raut wajah yang benar-benar marah, Duke Agnus bertanya kepada Duke Trembling, mengatakan apakah aneh bagi seorang ayah terlibat dalam urusan putranya. Mengetahui hal itu, para Knights takut kalau Duke Agnus akan memberontak, meminta Duke Agnus untuk memikirkan kembali keputusannya. Dan juga kini Duke Trembling meminta Duke Agnus untuk tidak ikut campur karena ini bukan urusan pribadi. Namun setelah mendengar hal itu, Duke Agnus yang masih bersikeras tidak mau mengulangi perkataannya, meminta Duke Trembling untuk menyarungkan kembali pedangnya.
Yang dimana Joshua mendengar hal itu, yang membuat Joshua heran dan berpikir kenapa ayahnya bertindak sejauh ini. Padahal di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah peduli terhadap anak dari seorang selir. Mempertanyakan apakah dia berubah dengan melihatku tumbuh dewasa, yang membuatnya memiliki rasa kasih sayang seorang ayah. Dalam kondisi yang sunyi, kini tiba-tiba Kon Ari muncul dan mengatakan kalau ini sangat mengharukan, hubungan seorang ayah dan anak yang penuh emosional. Tapi kita sudah mengetahui dengan jelas niat mereka. Apalagi yang kita tunggu, karena kita hanya perlu melakukan tugas mengeksekusi para pengkhianat. Kini Kon Ari langsung melesat dari tempatnya untuk mencoba menyerang Joshua. Namun dengan mudahnya serangan Kon Ari ditahan oleh Duke Agnus. Sementara Kon Ari mengalihkan perhatian, kini Duke Tremblin tiba-tiba muncul dari belakang Joshua. Walau begitu, Joshua yang sudah tahu dapat dengan mudah menyadari posisi Duke Tremblin yang sebenarnya. Di sini Joshua meminta Magma Stone untuk melindungi dirinya. Belum sempat sampai pedang Duke Tremblin mendekati leher Joshua, kini Magma Stone aktif dan langsung meledakkan Duke Tremblin pada saat yang bersamaan. Yang mana kini Duke Tremblin terbakar hingga terlempar ke belakang dengan ledakan yang cukup besar. Sedangkan Joshua dengan santainya berdiam diri di posisinya. Melihat kekuatan tersebut membuat Duke Tremblin agak sedikit kena mental, menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Kini Joshua mengatakan, apakah kau pikir aku tadi lari karena tidak bisa mengalahkanmu? Apakah kau meremehkanku karena aku masih muda? Mengatakan sebelum kau berani untuk memikirkan melawan ayahku, sebaiknya kau menghadapi diriku terlebih dahulu. Walau dengan berat hati, kini Joshua memberitahukan kepada Duke Agnus, ayahnya, kalau dirinya tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Agnus, mengatakan kalau aku akan menjalani hidupku sendiri. Dan kini menyuruh Chance untuk segera pergi dari tempat ini, meminta Chance untuk membukakan jalan untuknya. Kini belahan Joshua meninggalkan Duke Agnus di belakang dengan Kon Ari. Sementara di sisi lain, Duke Tremblin yang masih saja keras kepala, mengatakan kalau dirinya tidak akan memberikan Joshua dapat keluar dari gerbang utama. Dengan mengeluarkan segenap kekuatannya, Duke Tremblin bergerak sangat cepat untuk menyerang Joshua. Namun Duke Agnus sekali lagi kembali bergerak untuk melindungi Joshua. Yang mana melihat hal itu membuat Duke Tremblin menjadi kesal meminta Duke Agnus untuk segera minggir. Tapi Duke Agnus yang juga keras kepala tidak mau karena dirinya ingin mengakhiri sampai sini. Di sini Duke Tremblin mengancam kalau di Kekaisaran Avalon perintah kaisar adalah hukum yang berada di atas hukum yang lain. Namun Duke Agnus membantah hal itu, mengatakan kalau pemikiran Duke Tremblin itu salah, karena kedudukan semua orang di mata hukum itu adalah setara. Itulah sebabnya negara ini tidak mengalami kemajuan. Sementara itu, kini para Knechts yang mendukung pemerintahan Kaisar Avalon tiba-tiba bergerak maju untuk menggantikan Komandan Joshua. Di sini Chance dengan sekuat tenaga memberikan jalan kepada tuannya dengan tanpa ragu-ragu menebas semua Knechts yang menghalangi jalan tuannya. Pertarungan Knechts Chance kini terus berlangsung, yang mana kini kemampuan para Knechts mulai meningkat yang membuat Chance sedikit kesusahan. Tapi walaupun begitu, seluruh halangan yang Chance hadapi berhasil dirinya taklukkan demi tuannya. Walau sudah bertarung terus-menerus karena banyaknya para Knechts yang memblokir jalan keluar, membuat Chance bertanya, bukankah ini terlalu berlebihan? Mengatakan kepada tuannya, apakah kita bisa keluar menggunakan gerbang belakang saja? Di sini Joshua mengatakan kalau itu tidak perlu, karena itu sama saja kita mengakui kejahatan meskipun kita tidak melakukannya, meminta Chance untuk sedikit menjauh. Kini Joshua menggunakan Aura Force-nya kembali. Dengan menggunakan transmisi Aura Force, Joshua berbicara di dalam kepala semua Knechts. Yang mana tepat pada saat itu juga, para Knechts langsung tidak berdaya dan jatuh pingsan seketika. Kon Ari yang melihat hal itu menjadi sangat bersemangat menanyakan apakah Joshua dapat menyanyikan lagu tidur untuknya menggunakan Aura Force. Dengan kecepatan kebanggaannya, kini Kon Ari melesat dengan kecepatan penuh yang membuat Joshua jengkel dan mulai serius. Sementara Kon Ari yang kini memulai memanisi Joshua, menyuruh Joshua untuk mengakhiri situasi ini. Karena dirinya tahu Joshua dapat menghabisi dirinya dengan mudah. Tiba-tiba terlihat kilatan cahaya petir yang begitu cepat, yang dimana pada saat itu membuat Kon Ari sangat terkejut. Dan pada saat yang bersamaan, tangan Kon Ari terlepas dari tubuhnya, yang membuatnya bertanya kepada Joshua, kenapa Joshua tidak membunuh dirinya. Joshua mengatakan, kalau membunuh orang itu saja sudah terdengar sangat salah. Sebaiknya kau menyambungkan tanganmu kembali yang sudah kutebas. Meminta Kon Ari untuk berhenti mengejarnya. Setelah mendengarkan hal itu,
Kon Arya akhirnya setuju dengan perkataan Joshua, mengatakan kalau kau benar-benar terlalu lunak. Walau begitu, tapi baiklah. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikanmu. Tapi jangan lupakan kata-kataku di pertemuan kita sebelumnya. Kini Joshua membawa Feng Chen pergi dan lewat menggunakan gerbang utama, berencana untuk pergi dari Kekaisaran Avalon. Oke, itu dia ceritanya sampai di sini. Jujur saja Mimin sangat menggebu-gebu saat membuat videonya, karena ini momen yang cukup epik, di mana bau-bau perang sudah mulai terhirup, dan kemunculan Black Dragon Duke Agnus yang berperan penting sebagai ayah makin membuat ceritanya menjadi sangat epik. Ya walaupun kalian tahu Mimin rekaman sambil ngantuk di malam hari. Yang jelas kini Joshua sudah membuktikan dirinya kepada Duke Agnus kalau dirinya dapat membuat jalan hidupnya sendiri, yang membuat kita jadi makin penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini sampai habis. Dan itu dia pembahasan alur Joshua yang dimana Mimin agak ubah beberapa dialognya agar semakin berkesan dengan ceritanya. Sampai jumpa di uploadan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Bye bye.